Iya, jadi untuk eh, atlet yang mewakili SMA Satu Tual itu ada kurang lebih ada 5 atlet yang diikut sertakan dalam kejuaraan Bupati Cup. Dan sekali lagi di podcast ini saya mau sampaikan bahwa kita di sekolah ini masih ada dalam kegiatan ekstrakurikuler yang untuk sementara yang dilaksanakan untuk dipertandingkan hanya kejuaraan tinju saja. Tinju saja. Untuk cabang-cabang yang lain mungkin ada, tetapi tergantung dari induk organisasi masing-masing. Jadi yang jalan. Halo Sobat Jurnalis Club, kembali lagi bersama saya Muhammad Fatih Saban. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu atlet dan juga pelatih tinju SMA Negeri 1 Tual yang baru saja mengikuti Bupati Cup Maluku Tenggara yang memenangkan medali emas dan dari kejuaraan tinju. Langsung saja kita bersama Jordi dan juga Pak Wian Uratmangun. Bagaimana Pak kabarnya? Kabar baik. Jordi. Baik. Sebelumnya Pak, saya ucapkan selamat dulu. Saya dengar untuk tinju SMA Negeri 1 Tual meraih kejuaraan tinju amatir Bupati Cup Maluku Tenggara. Bagaimana perasaannya? Iya baik. Jadi saya sebagai pelatih ya, justru saya sangat bangga karena dari kelima atlet yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler boleh mengikuti kejuaraan Bupati Cup 2 dan boleh mendapatkan medali. Saya selaku pelatih ya, saya sangat bangga karena memang dengan persiapan kita yang memang minim, kemudian dengan fasilitas yang apa adanya, kita boleh menunjukkan bahwa kita punya kemampuan dan melalui ekstrakurikuler tersebut, siswa-siswa tersebut bisa menjadi atlet yang berprestasi. Ini seperti itu. Kalau boleh tahu ada berapa atlet tinju SMA Negeri 1 Tual yang meraih juara Pak? Iya, jadi untuk atlet yang mewakili SMA Satu Tual itu ada kurang lebih ada 5 atlet yang diikut sertakan dalam kejuaraan Bupati Cup. Dan sekali lagi di podcast ini saya mau sampaikan bahwa kita di sekolah ini masih ada dalam kegiatan ekstrakurikuler dan tujuan daripada ekstrakurikuler itu hanya untuk bagaimana meningkatkan minat dan bakat daripada peserta didik itu saja. Maka saya sebagai pendamping, pembimbing, tugas saya hanya untuk bagaimana bisa mengembangkan minat dan bakat daripada peserta didik itu sendiri. Sehingga pada saat kejuaraan itu dilaksanakan, maka ada kurang lebih ada 5 peserta didik yang memang bersedia untuk mengikuti kejuaraan atas persetujuan dari orang tua, dan puji Tuhan dari 5 atlet tersebut 2 diantaranya mewakili Sasana Kiat Nebar Boxing Club, kemudian 3 diantaranya mewakili Sasana 3H Perumnas. Dan dari 5 tersebut kita memperoleh 2 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu. Oke, untuk Jordi sendiri bagaimana perasaannya setelah mendapatkan juara 1 ya? Ya, Iya, bagaimana perasaan Jordi setelah mendapat juara 1? yang perasaan saya sangat bangga dan bersyukur juga karena mendapatkan pelatih seperti Oke, kita kembali ke Pak Wem sendiri. Kejuaraan Bupati Maluku Tenggara Cup itu apa sih Pak? Iya baik, jadi untuk kejuaraan Bupati Cup itu salah satu kejuaraan yang mungkin ada beberapa inisiatif dari beberapa orang yang memang gemar olahraga tinju itu sendiri, punya keinginan besar untuk bagaimana membangkitkan olahraga tinju di Maluku, terlebih khusus di Maluku Tenggara. Sehingga untuk kejuaraan Bupati Cup ini bisa dilaksanakan, ini untuk yang kedua kali. Jadi Bupati Cup pertama sudah dilaksanakan tahun kemarin, dan tahun ini boleh dilaksanakan lagi untuk Bupati Cup yang kedua, dan boleh melibatkan siswa SMA 1 Tual. Oke, untuk Jordi, kalau boleh tahu Jordi baru pertama kali mengikuti kejuaraan ini atau sudah pernah sebelumnya? sudah pernah sebelumnya, ini yang kedua kali. Terus sudah yang sebelumnya juga pernah mendapatkan juara? Medali emas. Medali emas ya, baik. Terus untuk Pak Wem lagi, apa sih yang membuat Pak Guru yakin sehingga atlet tinju binaan Bapak ikut
terjun turun dalam kejuaraan ini? Apa motivasinya? Iya, jadi sekali lagi untuk motivasi saya, kebetulan bertolak dari siswa Jordi tersebut punya kemampuan, kemudian saya memanggil Jordi dan melatih, kemudian sebagai motivasi buat teman-teman yang lain, sehingga pada saat kejuaraan kemarin siswa-siswa tersebut atau peserta didik tersebut termotivasi dengan prestasi yang dimiliki oleh Jordi, maka dengan sendirinya mereka rela, mereka ingin sekali untuk berkembang dan ikut berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut, dan memang hasilnya saat ini memang luar biasa dari penampilan 5 orang atlet tersebut, dan memang pencapaian yang memang di luar dari apa yang kita targetkan, seperti itu. Oke, Jordi, di sini menurut Jordi selama pertandingan lawan siapa yang paling sulit menurut Jordi? Ya, dari sekian lawan yang pernah saya hadapi, menurut saya semua memiliki kemampuan masing-masing, ya. Dan menurut saya juga mereka memiliki persiapan yang matang juga ya. Nah. Dan saya pun memiliki persiapan yang lebih matang daripada iya. mereka. Berarti mereka lebih di bawah Jordi sebenarnya. Bisa. Terus untuk Pak Wem lagi, apa sih yang membuat setelah mengikuti kejuaraan, tentunya sebagai pelatih pastinya ada evaluasi terhadap atlet maupun manajemen latihan. Kira-kira apa saja yang menjadi catatan evaluasi Bapak sebagai pelatih ekstrakurikuler tinju di SMA Negeri 1 Tual? Iya, baik. Jadi untuk evaluasi, memang kita boleh dibilang bahwa kita rata-rata nih petinju pemula, maka memang banyak hal yang harus kita benahi dari sisi fisiknya, kemudian dari sisi tekniknya, kemudian gerakan footworknya, gerakan langkahnya, itu memang hal-hal yang perlu kita benahi. Kemudian fasilitas, kita dengan kekurangan yang kita miliki, tetapi kita bagaimana berupaya sehingga pencapaian prestasi itu bisa kita capai. Kita boleh dilihat kita hanya memiliki dua handskong, kemudian hanya memiliki 1 pit, sangat kalau mau dibilang sangat minim sekali kita punya fasilitas pendukung. Tetapi dengan kekurangan yang kita miliki, dengan kemauan yang dimiliki oleh siswa, maka motivasi itu menjadi semangat buat saya untuk bagaimana memotivasi adik-adik tersebut, anak siswa tersebut sehingga bisa berprestasi. Jadi yang menjadi evaluasi mendasar yang harus kita lakukan, yang pertama itu kita harus melatih kembali teknik dasarnya, kemudian fisiknya, kemudian gerakan langkahnya, itu yang menjadi prioritas utama yang nanti dievaluasi dan dilatih untuk persiapan ke depannya. Oke. Terus ngomong-ngomong dari tadi katong bicara Jordi ini sudah kelas berapa? Ya, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ya. Biar pemirsa di rumah juga tahu apa harapan Jordi ke depannya setelah berhasil juara Bupati Cup Maluku Tenggara. Ya, ke depannya semoga sekolah lebih perhatikan atlet-atlet di tinju SMA yang Negeri ada 1 Tual. Ya. Itu saja atau ada yang lain? Alat fasilitas. Ada bagaimana fasilitas dari sekolah untuk kembangkan ketompo Bakat dan minat ya, Iya. terutama di atlet tinju ya yang ada di SMA Negeri 1 Tual. Dan fasilitas. Terus untuk Pak Wem lagi, memang kejuaraan Bupati Cup hanya ada cabang olahraga tinju aja ya Pak? Iya, jadi yang untuk sementara yang dilaksanakan untuk dipertandingkan hanya kejuaraan tinju saja. Untuk cabang yang lain mungkin ada, tetapi tergantung dari induk organisasi masing-masing. Jadi yang jalan sekarang hanya cabur tinju saja. Untuk sementara seperti itu. Oke Pak, apa saja sih Pak kiatnya kok bisa sampai atletnya juara? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa memang kita di sini memang banyak siswa yang punya potensi. Daripada saya selalu menyampaikan buat siswa, daripada kita berkelahi di jalan, lebih baik kita salurkan kita punya kemampuan itu
cabang olahraga tinju, dalam hal ini di ekstrakurikuler tinju. Maka atas persetujuan Bapak Kepala Sekolah, maka ekstrakurikuler tinju itu dilaksanakan. Dan banyak sekali yang memang punya minat dan punya bakat yang bergabung di dalam ekstrakurikuler tinju tersebut. Cuma itu yang tadi saya bilang, kita difasilitasi dengan sarana prasarana, sehingga kita membatasi atlet yang memang menurut saya mungkin bisa untuk dipertandingkan. Ya, saya membawa mereka untuk bergabung di sana untuk bagaimana bisa mengembangkan minat dan bakat mereka menjadi olahraga prestasi. Seperti itu. Tadi Bapak ada bilang sangat banyak minat siswa-siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler tinju. Ada berapa siswa-siswi sih yang mengikuti ekstrakurikuler tinju yang ada di SMA Negeri 1 Tual, Pak? Iya, memang kalau mau dilihat, yang terdaftar itu lebih dari 30 orang yang terdaftar. Kalau minatnya banyak sekali, itu yang tadi saya bilang, kita banyak yang minat, tetapi kita dibatasi dengan fasilitas. Sehingga hari ini kita latihan banyak, kalau datang cuma ada yang duduk karena tidak melakukan aktivitas, mungkin pukul sansak atau mungkin pukul pet, oke. Sehingga mereka mungkin juga merasa jenuh. Tetapi kalau misalkan kita difasilitasi dengan alat yang memadai, maka saya pastikan bahwa lebih dari 50 bahkan lebih dari siswa dari 100 banyak siswa yang nanti bergabung dalam ekstrakurikuler tinju tersebut. Misalnya nih Pak, kalau misalnya tadi Bapak bilang banyak sekali orang yang mengikuti, tapi kenapa hanya beberapa siswa aja yang ikut di lomba kemarin, Pak? Iya, Kenapa memang tidak yang lain? Iya, memang kemarin saya tadi sampaikan bahwa saya hanya rekomendasi 5 orang dari sekian banyak. Kenapa? Karena faktor pertama izin orang tua dulu. Karena tinju ini olahraga berat, olahraga keras yang memang harus ada persetujuan dari orang tua. Yang kedua, kelas yang dipertandingkan karena berdasarkan berat badan. Jadi berat badan juga dia mempengaruhi ya. Jadi saya tidak serta-merta harus menunjuk petinju, mengikut sertakan petinju begitu saja, harus berdasarkan kelas yang dipertandingkan maupun persetujuan dari orang tua. Berarti persetujuan orang tua dan kelasnya itu sangat dibutuhkan ya Pak. Oke, Georgie, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Georgie. Coba Georgie berikan motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah, bagaimana agar mereka tuh apa yang harus dilakukan untuk mereka berhasil dan meraih juara. Menurut saya, ya kalau kita mau mencapai sesuatu atau prestasi apapun itu, ya kalau latihan serius, fokus, dan latihan sungguh-sungguh. Dan menurut saya daripada kita tawuran jalanan, berkelahi, mending kita menyalurkan dari hobi atau kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, terima kasih. Itu teman-teman, didengerin tuh. Jadi kita tuh harus kalau mengikuti sesuatu tuh harus kita serius. Kalau mau menjadi petinju yang serius. Kalau mau menjadi pesepak bola berarti menjadi pesepak bola yang serius ya, Georgia. Oke, ini untuk Pak Wiem, apa pesan Bapak untuk teman-teman di rumah termotivasi dan juga menjadi juara dalam bidang apapun? Iya, jadi motivasi yang perlu saya sampaikan buat teman-teman dan adik-adik bahwa memang untuk mencapai suatu prestasi itu butuh niat, butuh kerja keras. Sehingga kalau memang kita mau fokus dalam satu cabang olahraga, betul-betul kita harus fokus. Jadi contoh kalau misalkan kita mau berlatih tinju, ya benar-benar harus kita berlatih tinju. Kita luangkan waktu khusus untuk memang benar-benar berlatih tinju. Latihan fisiknya, latihan dasarnya, dan apapun yang terkait dengan olahraga tinju itu harus benar-benar kita fokus. Sehingga apa yang kita inginkan ke depan itu bisa tercapai. Dan terbukti seperti yang saya sampaikan, bahwa dari sekian banyak ya, hanya beberapa yang memang saya rekomendasi ke sesana-sesana yang saya sampaikan tadi. Dan memang apa yang mereka tunjukkan melalui prestasi itu dan membuat bangga kita semua, teristimewa SMA Negeri 1 Tual, bahwa karena memang mungkin sekolah pertama yang menyalurkan minat dan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler tinju.
Dan saya berharap ke depan lebih baik lagi, lebih khusus buat adik-adik yang lain, lebih fokus sehingga kita bisa lebih dari apa yang kita capai sekarang. Jadi seperti itu. Oke Pak Guru, terima kasih atas kehadirannya. Jorgi juga telah datang ke podcast Jurnalis Club yang ada di SMA Negeri 1 Tual. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi Jurnalis Club telah kedatangan tamu-tamu dari pelatih dan juga atlet yang mendapatkan juara. Mungkin ini sebagai acuan untuk teman-teman yang lain agar mendapat acuan juga untuk bisa mendapatkan juara di bidang apapun, bukan hanya di ekstrakurikuler tinju, namun bisa juga berprestasi di bidang seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Jorgi. Iya, sama-sama. Mungkin ini saja yang bisa saya gali dari Jorgi dan juga Pak Wiam. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.